Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Purnomo dengan NIM di 1A 021136. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kedudukan sekretaris desa sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan bagaimana sih bentuk implikasi terhadap pemerintahan desa. Baiklah, kita simak videonya. Sebelum berlakunya Undang-Undang Desa yang sekarang ini, terdapat dua undang-undang terdahulu yang mengatur tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya juga mengatur tentang desa, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut menggabungkan pengaturan mengenai pemerintahan daerah dan pemerintahan desa ke dalam satu bingkai undang-undang. Padahal, antara pemerintahan desa dan pemerintahan daerah adalah dua hal yang sangat berbeda. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengaturan mengenai desa hanya dituangkan dalam pasal 200 sampai dengan pasal 216. Di dalam pasal 202 disebutkan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang menjadi perhatian terkait pengaturan desa di dalam undang-undang ini adalah substansi pasal 202 ayat 3 yang menyatakan bahwa sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Dari pengaturan terkait pemerintahan desa sebelumnya, tidak pernah terdapat substansi pengaturan yang mensyaratkan bahwa di dalam pemerintahan desa diisi dari unsur pegawai negeri. Terlebih, untuk sekretaris desa yang merupakan perangkat desa dan bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Kedudukan sekretaris desa sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang desa, yakni berstatus sebagai PNS, sebagaimana dalam ketentuan pasal 202 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, berkedudukan sebagai aparatur negara, abdi masyarakat negara, dan abdi masyarakat. Bagaimana kedudukan sekretaris desa sesudah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014? Jika melihat peraturan terkait sekretaris desa pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peraturan di dalam Undang-Undang Desa yang baru ini memberikan ketentuan yang berbeda. Ketentuan di dalam Undang-Undang Desa yang baru ini tidak mensyaratkan sekretaris desa diisi dari PNS. Artinya, sekretaris desa diposisikan kembali sebagai bagian dari perangkat desa sebagaimana perangkat desa yang lain, yang kewenangan pengangkatannya ada pada kepala desa. Jika pengangkatan sekretaris desa dikembalikan sebagaimana pengangkatan perangkat desa yang lainnya, maka tidak lagi terdapat pertanggungjawaban ganda yang harus dijalankan oleh sekretaris desa sebagaimana sebelumnya, yakni sekretaris desa harus bertanggung jawab kepada kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa dan kepada pejabat daerah yang mengangkatnya. Dalam hal ini, yaitu bupati atau wali kota. Perubahan ketentuan tersebut mengembalikan citra sekretaris desa dalam pandangan masyarakat sebagai pamong desa yang menurut Sutarjo Kartohadikusumo, mereka adalah kepala-kepala sekecil yang mempunyai pengaruh dan perbawaan luar biasa bagi masyarakat desa. Lebih lanjut, Sutarjo juga berpendapat bahwa anggota-anggota pemerintah desa lazimnya diangkat dari kalangan penduduk desa yang cakap dan berpengaruh. Mereka dapat diangkat dengan jalan pilihan penetapan oleh kepala desa maupun diangkat oleh wedana atas usulan kepala desa. Lalu, bagaimana implikasinya terhadap pemerintahan desa? Di sini, saya mengambil contoh di salah satu desa di Kabupaten Banjarnegara, yakni Desa Prendengan. Secara umum, menurut penuturan Kepala Desa Prendengan bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, implikasinya baru terkait dengan dana desa yang sekarang ini mencapai 230 juta rupiah. Selain itu, adalah terkait dengan gagasan rencana pembangunan desa. Setelah berlakunya undang-undang baru, ini sudah tidak lagi menggunakan sistem top down, di mana desa menerima program pembangunan dari daerah, tetapi yang berlaku sekarang adalah bottom up, yakni gagasan rencana pembangunan berasal dari usulan tiap-tiap kelompok masyarakat yang dirapatkan pada tingkat dusun, kemudian dirapatkan pada tingkat desa. Gagasan-gagasan tersebut ditampung oleh masing-masing kepala urusan dan kemudian dikumpulkan pada sekretaris desa. Berhubung
sekretaris desa di desa Prendengan sendiri masih kosong, sehingga PJ yang menjalankan tugas tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.